Di sebuah desa yang dikelilingi kebun karet, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan pekerja keras. Namun hidupnya berubah sejak kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Yang lebih menyakitkan, setelah pemakaman selesai, para penagih utang mulai berdatangan. Orang tua Raka ternyata meninggalkan utang yang sangat besar karena usaha mereka bangkrut. Rumah hampir disita. Tanah warisan juga sudah dijaminkan. Raka bekerja siang malam, tapi hasilnya tak pernah cukup. Suatu malam, seorang pria tua datang ke rumahnya. "Kalau kau ingin melunasi semua utang itu, ada jalan lain," kata pria itu pelan. Pria tua itu mengajak Raka menemui seorang dukun di daerah pegunungan. Dukun tersebut mengatakan ada cara cepat mendapatkan kekayaan, tapi dengan syarat berat. Kau harus menikah dengan jin perempuan. Dia akan memberimu kekayaan tanpa batas, tapi kau harus menjadi miliknya selamanya. Ritual dilakukan pada tengah malam di sebuah bangunan tua yang konon bekas tempat pemujaan kuno. Raka diminta mengenakan pakaian pengantin adat lengkap. Lilin-lilin dinyalakan mengelilinginya. Udara terasa sangat dingin. Dukun itu membaca mantra panjang. Tiba-tiba angin berputar di dalam ruangan. Lampu padam sendiri. Di hadapan Raka perlahan muncul sosok wanita sangat cantik. Kulitnya pucat, rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Matanya tajam namun kosong. Wanita itu tersenyum. "Mulai malam ini, kau suamiku." Raka merasakan jari dingin menyentuh tangannya. Saat itu juga ia jatuh pingsan. Kekayandang. Setelah ritual keajaiban terjadi, Raka tiba-tiba mendapat banyak rezeki. Ia menemukan emas di ladang warisan, usahanya berkembang cepat dan semua utang orang tuanya lunas dalam waktu singkat. Ia bahkan mampu membangun rumah besar. Namun, sejak itu, Raka mulai sering melihat bayangan wanita yang sama duduk di sudut rumahnya. Kadang terdengar suara langkah kaki halus mengikuti kemanapun ia pergi. Setiap malam, ia merasakan kasur di sampingnya seperti ada yang tidur. Beberapa tahun berlalu, Raka mencoba menjalin hubungan dengan wanita manusia. Ia ingin hidup normal. Namun setiap kali ia mendekati wanita lain, kejadian aneh selalu terjadi. Salah satu kekasihnya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Yang lain mengalami kecelakaan misterius. Suatu malam saat Raka mencoba melamar seorang wanita desa, ia bermimpi didatangi pengantin gaib itu. Wajah wanita itu kini berubah mengerikan. Senyumnya melebar hingga hampir menyentuh telinga. "Kau milikku, tidak boleh ada yang lain." Sejak mimpi itu, kesehatan Raka mulai menurun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sering terdengar berbicara sendiri. Para tetangga mengatakan mereka sering melihat Raka berdiri di teras rumah tengah malam seolah berbicara dengan seseorang. Ia juga mulai menemukan bekas kuku panjang di dinding kamar tidurnya. Setiap malam ia mendengar bisikan lembut di telinganya yang meminta perhatian. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Raka ditemukan tetangganya dalam keadaan lemah di kamar. Ia terus menatap sudut ruangan sambil berbisik, "Maaf, aku lelah." Sebelum meninggal, Raka sempat berkata bahwa istrinya sudah menjemputnya. Ketika warga memandikan jenazahnya, mereka menemukan bekas seperti cincin hitam melingkar di jari manisnya. Padahal Raka tidak pernah memakai cincin.
Rumah besar peninggalan Raka kini kosong. Banyak orang mengaku melihat bayangan wanita berpakaian pengantin berdiri di balkon rumah itu saat malam hari. Kadang terdengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Warga percaya, pengantin gaib itu masih menunggu suami barunya.